Allah memberikan satu bentuk statement bahwa manusia akan dikembalikan kepada Sang Penciptanya. Dan saat manusia dikembalikan, maka ada tujuan yang ketiga, manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Memang dunia itu adalah lampu lampu, jadi segala dalam main-main. Makanya jangan lupa bahwa tujuan Allah menciptakan manusia pertama bukan untuk main-main. Yang kedua, manusia akan dikembalikan kepada Penciptanya. Dan yang ketiga, manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya, ya, dari lahir sampai dia meninggal. Apabila dia belum balik kondisinya meninggal, maka langsung saja dan kapal jannah dimasukkan ke dalam surga. Nah, kita orang-orang yang sudah balik, termasuk kita adalah orang-orang yang mukalaf. Mukalaf adalah orang-orang yang terbani hukum, yaitu dengan ahkamul khamsah, 5 hukum, yaitu wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Ya, dari kesimpulan 2 ayat di atas menyimpulkan bahwa manusia diciptakan bukan untuk main-main atau hardolim, dahar modal kulit. Ya. Yang kedua, manusia akan dikembalikan kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, saat manusia kembali kepada Sang Penciptanya, manusia akan mempertanggungjawabkan atau diminta pertanggungjawaban seluruh aktivitas perbuatannya selama hidup. Kita akan bicara terkait tentang masuk kepada definisi manusia. Pertama, ya kan, manusia secara bahasa terambil dari kata anasa yang itu insana, yaitu artinya jinak atau tidak lihat. Jinak itu adalah mudah diatur. Yang namanya jinak adalah mudah diatur. Jadi apabila ada manusia yang susah diatur dengan aturan Allah, berarti dia sudah secara bahasa bukan manusia. Karena manusia hakikatnya secara bahasa adalah jinak. Yang kedua tidak jinak atau tidak lihat. Yang selanjutnya sebenarnya ada lagi secara bahasa itu beramal-amal. Jadi manusia itu harus punya akhlak. Karena Allah itu Sang Khalik, ya, kita namanya makhluk, Pak. Dan untuk beribadah kepada Allah itu menggunakan akhlak. Ya kan, Allah Sang Khalik. Kita Sang makhluk. Nah, untuk beribadah kepada Allah maka menggunakan akhlak. Makanya kan ada akhlak kepada Allah, ya kan, ada akhlak kepada sesama manusia, dan ada akhlak kepada seluruh alam. Dan salah satunya Nabi diutus adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak, karena hampir semua ya kan bisa dikatakan. Jadi bicara terkait tentang orang itu sopan tidak sopan itu bicaranya masih kurang, masih kebiasaan. Tapi kalau bicara akhlak, ya kan, walaupun dia kalau lewat itu apa permisi dan lewat, tapi dia tidak sholat, berarti dia tidak akhlak. Karena akhlak itu adalah standarnya adalah ikatan dia dengan Allah. Karena akhlak itu apa, satu bentuk spontanitas yang terjadi. Cuma akhlak itu sesuatu yang diciptakan, dia tidak bisa timbul dengan sendiri. Karena dari dasar sholat. Yang selanjutnya secara istilah Quran. Tadi kita ambil secara bahasa. Kita bukan tidak mengambil dari istilah yang lain karena kita beragama Islam. Tentu kita mengkaji dari sumbernya terkait tentang pendefinisian manusia menurut istilah Al-Quran. Nanti saya bawakan terkait tentang di sana ada 4 ayat. Pertama dalam surat Ar-Rahman ayat ke-3. Yang kedua nanti dalam surat As-Sin ayat ke-4. Yang ketiga dalam surat Al-Insan ayat ke-2. Dan yang keempat dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Nanti masing-masing ya, dari tiap ayat ini mempunyai definisi, Pak. Nanti kita rangkai dari surat ini mempunyai sebuah kesimpulan terkait tentang definisi manusia. Tapi harus kita pahami dulu, Pak, bahwa manusia itu artinya secara bahasa adalah jinak. Ya, jinak. Jinak itu mudah diatur. Manusia adalah makhluk yang mudah diatur. Nanti dalam surat Ar-Rahman, ayat ketiga, ya kan, di sana Allah berfirman khalaqal insan, dia menciptakan manusia.
Tidak ada. Iya, barangkali manusia ada dan teori baru. Ya, pertama, pola insan manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, ya kan dalam surat At-Takwir ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, manusia adalah makhluk sebaik-baik bentuk. Makanya kalau ada seseorang yang naksir jin, secantik-cantiknya jin, ya, kecantik-cantiknya jin. Kalau ada kan orang suka sama jin, orang misal apa ratu tidur, ya, ratu tidur terindah. Kalau dia bukan manusia, ya kan pasti sejelek-jeleknya manusia masih jelek bangsa jin. Karena Allah telah tegaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, ya, dalam sebaik-baik bentuk. Kalau ada orang yang akan jatuh cinta sama jin, ya, maka pertanyaannya logikanya sudah tidak jalan. Logikanya sudah tidak jalan. Yang selanjutnya, ya, kan dalam surat Al-Insan. Innal khalaqal insana min nutfatin amsal nabtalihi faja'alnahu sami'an basir. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin amsal, dari tetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Maka itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ya. Ketiga, dalam surat Al-Insan ini memberikan keterangan bahwa manusia itu diciptakan dari tetes mani yang bercampur, yang hendak diuji dengan perintah dan larangan. Jadi ketika manusia itu hendak diuji dengan perintah dan larangan. Kalau dalam ayat lain, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan hidup dan mati untuk diuji. Ya kan, kita siapakah yang paling baik amalnya, bukan banyak amal, tapi paling baik, ya kan. Yang paling baik itu kalau kematian kita sebelumnya adalah yang proporsi terkait tentang ibadah itu menggunakan ilmu, tidak menggunakan drum, tidak menggunakan praduga atau prasangka. Yang selanjutnya dalam surat 16 surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Sesungguhnya Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Lalu Allah berikan pertama pendengaran, kedua penglihatan, ketiga hati nurani la'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur. Dari kesimpulan 4 ayat pertama dari surat Ar-Rahman ayat ketiga, surat At-Takwir ayat keempat, surat 76 atau surat Al-Insan ayat kedua, dan surat An-Nahl ayat ke-78, ya kan, mempunyai gambaran atau kesimpulan terkait tentang definisi manusia. Pertama, definisi manusia adalah makhluk ciptaan Allah dalam sebaik-baik bentuk yang diuji dengan perintah dan larangan agar manusia bersyukur. Jadi manusia adalah makhluk sebaik-baik bentuk, makhluk ciptaan Allah dalam sebaik-baik bentuk yang dipuji dengan perintah dan larangan agar bersyukur. Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan perintah dan larangan. Karena yakinilah setiap perintah yang datang dari Allah adalah kebaikan bagi kita. Yakinilah setiap larangan yang datang dari Allah yang kita jauhi itu adalah kebaikan bagi kita. Yang pasti ada mudarat dari tiap larangan. Ya. Jadi kita harus meyakini hal itu. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Allah dalam sebaik-baik bentuk yang diuji dengan perintah dan larangan agar manusia bersyukur. Makanya nanti ada sahabat itu yang doanya, ya Allah jadikan aku manusia yang sedikit. Ternyata manusia yang sedikit dan manusia yang bersyukur. Karena sedikit sekali, karena tugas setan itu ya kan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, agar ya akan didapati manusia itu termasuk orang-orang yang kufur atau tidak bersyukur. Tidak bersyukur dengan perintah yang datang dari Allah dan tidak bersyukur larangan yang datang dari Allah. Itu terkait tentang definisi manusia. Lantas ada ulama yang menyatakan al-insan hayawan natik. Jadi manusia adalah hewan yang berakal. Jadi beda kita, ya,
Dengan hewan itu adalah akal. Kalau otak ada, ya. Kalau cuma makan padang tanya otak, ada otaknya nggak itu? Pasti ada. Hewan itu punya otak ya? Punya otak, tapi tidak punya akal. Itu yang membedakan. Ya. Al-insan hayawanatik, jadi manusia adalah hewan yang punya akal. Makanya jangan salah apabila kita telah mengetahui terkait tentang definisi, terkait tentang manusia. Jadi jangan sekedar kita tuh hanya seperti makhluk itu. Karakter makhluk itu adalah tumbuh dan berkembang. Dia tumbuh dan berkembang. Dia. Apa bedanya? Ya kan? Hewan dengan manusia, berarti pertumbuhan hewan dengan pertumbuhan manusia atau perkembangan hewan dengan perkembangan manusia harus berbeda. Karena manusia harus melahirkan generasi-generasi terbaik, ya, melahirkan generasi-generasi terbaik. Dari manusia saja sudah dititipkan bahwa manusia itu pertumbuhannya jangan seperti hewan, Pak. Yang tumbuh dan berkembang biak saja tanpa memperbaiki, awas. Memperbaiki keturunan itu bukan keturunannya tambah baik, Pak. Ya. Yang bukan tambah bagus. Ya kan? Yang namanya memperbaiki keturunan adalah memperbaiki terkait tentang cara hidupnya, visi hidupnya, generasi berikutnya harus punya visi yang lebih baik daripada sebelum. Next, sekarang kita bicara terkait tentang proses penciptaan manusia. Kenapa ayat ini saya masukkan? Terkait tentang inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam bagi Allah seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dalam surat Al-Imran ayat 59, ya kan, kenapa saya angkat ini? Karena manusia adalah makhluk yang serba kekurangan, jadi manusia itu tidak boleh menyembah manusia. Makanya diangkatlah, karena ada, ya kan, manusia yang dipertuhankan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Benar? Oleh sebagian manusia, Nabi Isa alaihissalam ini dipertuhankan. Kenapa dipertuhankan? Karena Nabi Isa alaihissalam, ya kan, dia berproses tidak selayaknya manusia normal yang lainnya. Yang manusia normal lainnya itu harus ada ayah dan ibu, lalu keluarlah generasi atau anak. Tapi Nabi Isa ini lahir dari rahim yang mulia, yaitu Maryam. Lahirlah Isa tanpa ada seorang ayah. Ya, makanya dia dipertuhankan. Kenapa saya angkat ini? Padahal dalam ayat ini memberikan keterangan sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam bagi Allah seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Benar nggak? Kalau Nabi Isa alaihissalam dipertuhankan karena tidak punya ayah, Nabi Adam harus dipertuhankan lagi karena nggak ada bapak dan ibunya. Benar nggak? Oh iya, yang lebih heran lagi, Nabi Adam lebih heran, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, tapi kenapa tidak jadi Tuhan? Kenapa hanya Nabi Isa? Harusnya Tuhan yang lebih besar adalah Nabi Adam alaihissalam. Tuhan yang kedua ada lagi, Pak, Hawa. Bapaknya ada begitu kan, diciptakan, lalu diambil dari tulang rusuknya kan, lalu diciptakanlah Hawa. Makanya saya bilang kalau orang mengandung itu, ya kan, pada prosesnya begini. Selama yang mengandung perempuan gampang. Yakini saja dalam surat 16 ayat 78 atau surat An-Nahl ayat 78 itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Bahwa Allah yang akan mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, kecuali yang mengandung bapak. Nah ini masalah. Ya kalau masih ibu ada ayatnya, Pak. Ya kan? Kan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah telah mengeluarkan, ya kan, kalian dari perut-perut ibu kalian, ada ayatnya, Pak. Tenang saja masih Allah keluarin, ya kan? Kecuali yang mengandung adalah bapak. Ini repot. Ya, jalurnya dari mana? Ini ada sisa-sisa juga ya. Makanya proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu seperti proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Benar kan? Makanya apabila hari ini ada seorang, ya kan, yang belum dikaruniai keturunan,
ya kan, maka berdoalah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah. Apabila itu diberikannya keturunan. Kenapa? Nabi Isa alaihissalam saja itu lahir tanpa seorang ayah. Makanya nanti ada kisah itu, ya kan, Nabi Zakaria itu istrinya mandul dan Nabi Zakaria sudah tua, dia berdoa menginginkan seorang anak. Bisa nggak? Bisa. Ya kan? Apalagi itu sejaman Nabi Zakaria dengan Siti Maryam. Oh, Nabi Isa saja bisa lahir tanpa ada seorang ayah. Ya kan? Dan memang tidak akan terulang, Pak. Jadi kalau hari ini ada Maryam berikutnya udah salah ya, Pak. Ya, hanya spesial khususnya. Ya, karena Siti Maryam itu diberi gelar Pak Asrat Farda. Dia mampu menjaga fardinya. Jadi mampu menjaga kemaluannya. Jadi ayat ini sengaja dicantumkan dalam proses penciptaan manusia. Ya. Kenapa sih Nabi Isa itu ya akan dipertuhankan? Padahal proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu tidak sehebat proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ini adalah dalil yang menunjukkan, Pak, terkait tentang ada seorang yang dipertuhankan. Siapapun, ya kan, siapapun. Contoh dia lahir dari batu, walaupun lahir dari batu, ya kan memang ada tidak, ya kan? Ada. Yang dari batu. Ada unta. Ada tidak? Ada unta, Pak. Unta Nabi Soleh itu dari batu, Pak. Ya, dari batu yang dikeluarkan. Ya itu mujizat Nabi Soleh alaihissalam. Oh iya, jadi biasa saja. Oh iya ya. Jadi unta, ya kan, batu saja yang berubah jadi unta tidak boleh dipertuhankan. Next, Pak. Lalu kita bicara terkait tentang proses penciptaan manusia yang ini, ya kan? Kita lewati saja kalau bicara terkait tentang ini, ya kan? Tapi ayat ini sebenarnya nanti penekanannya begini. Pertama, ini kan ya ayuhan nas, wahai manusia. In kuntum fi raibin, jika kalian ragu, ya kan? Minal ba'ts. Jadi terkait tentang hari berbangkit, maka di sanalah bicara terkait tentang prosesnya, bahwa dulu kalian tidak ada. Benar nggak? Dari kesmani berubah dari ini, dan jadi manusia. Ya kan, jadi bayi. Lalu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ya kan? Ada yang sampai tua dan ada yang diwafatkan sebelum tua. Ada lagi nanti sampai lupa. Ya kan? Kalau seorang itu ragu dengan hari berbangkit, harusnya yang diragukan kelahiran kita, Pak. Ya, harusnya kelahiran kita, tapi kita tidak bicara terkait tentang proses penciptaan manusia ini. Tapi kita akan bicara terkait tentang ini. Oh, makhluk itu diciptakan dari macam-macam jenis, Pak. Yang pertama, ada yang makhluk yang diciptakan dari air. Pak, hewan. Air maksudnya apa? Hewan, tumbuhan. Hewan, tumbuhan itu diciptakan dari air. Ya kan? Terus lagi, ada lagi yang diciptakan dari api. Jin. Apa? Jin. Malaikat. Jin. Malaikat. Ya, jin. Itu dari api. Ya, terus paling iblis. Itu dari api. Terus lagi ada lagi dari nur, dari cahaya. Malaikat. Ada lagi dari tanah. Manusia itu kita. Manusia itu diciptakan dari minturol, dari tanah. Makanya apabila manusia bermasalah terus, jangan-jangan tanah sengketa ya. Ini jangan-jangan tanah sengketa. Jadi manusia prosesnya adalah diciptakan dari tanah. Sekarang kita masuk, ya. Allah membekali 3 komponen dalam manusia yang membuat manusia jadi mulia dan jadi hina atau menjadi rendah. Kan manusia itu dikeluarkan dari perutnya, dari perut ibunya, latak lamuna saya dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Lalu Allah berikan komponen ini, Pak. Yang komponen ini bisa mengangkat manusia jadi mulia. Ya kan? Yang apabila tidak menggunakan 3 komponen ini, manusia jadi rendah atau jadi terhina. Pertama, ya kan? Waja'ala lakumus sam'a,
Lalu Allah jadikan dia diberikan pendengaran. Kedua, wal absoro, diberikan penglihatan. Yang ketiga, wal afidah, hati nurani. Kanlah alakum taskurun, ya, agar mereka bersyukur. Apa definisi syukur? Syukur secara bahasa terima kasih, secara istilah memfungsikan nikmat yang datang dari Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati nurani adalah komponen yang dititipkan Allah kepada manusia, yang menyebabkan manusia jadi mulia atau jadi rendah karena 3 komponen ini, Pak. Ada pendengarannya, penglihatannya dan hatinya. Apabila manusia tidak bisa menggunakan 3 komponen tersebut dengan baik, maka manusia akan jadi terhina. Ini dalilnya, Pak. Dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Awas ya, Pak. Di neraka jahanam itu banyak dari kalangan siapa? Jin dan manusia. Jin manusia ada bahasnya, ya. Ada jenis setiap kita bahas manusia kurang saja lah. Karena hari ini kita bahasnya marifatul insan, Pak. Dan batu batu. Mengenal manusia bukan marifatul jin, bukan mengenal tentang jin, ya. Makanya yang masuk neraka jahanam itu dari 2 kelompok, Pak. Ya, dari 2 golongan. Pertama dari golongan jin dan dari golongan manusia. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Dari golongan manusia banyak, dari golongan jin banyak. Lantas Allah berikan keterangan, ya kan? Model manusia yang mana sih? Ya kan? Dan model jin yang mana? Ya kan? Yang masuk neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka paling bawah, ya. Benar? Ya kan? Neraka paling bawah. Pertama, ya kan? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, hadir Tuhan. Karena Allah berikan hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Pertama, ya. Jadi Allah berikan bekal 1 komponen ini namanya hati. Lantas hati itu tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, ya kan? Maka itu termasuk penghuni neraka jahanam. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Itu adalah dalam rangka tunduk kepada Allah. Andai kata matahari terbit dari barat, apa yang terjadi? Selesai. Kiamat. Matahari kalau tidak bergeser 5 jam, dapat jam 12. Oh kiamat. Kiamat. Ya. Apa sih kiamat itu? Kiamat itu kehancuran. Apabila ada manusia yang tidak taat terhadap aturan Allah, maka perhatikan matahari saja yang sebegitu besarnya, ya kan, beredar dalam rangka taat kepada Allah. Apabila tidak taat, yang terjadi adalah kehancuran. Apalagi manusia, apabila tidak taat terhadap aturan Allah, maka pasti hancur, Pak, pribadinya, rumah tangganya, keluarganya. Benar nggak? Oh iya. Karena semua ada aturan mainnya, Pak. Karena semua ada aturan main. Semua ada aturan main. Maka jangan salah. Seorang yang hancur dalam rumah tangga, ya kan, itu karena bahasa paling mudahnya begini, Pak. Banyak istilah yang mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga, ya, surga. Selayaknya bunyanul Islam ala khamsin, bangunan Islam itu 5, ya. Yang pintunya adalah syahadat, yang tiangnya adalah sholat, benar nggak? Tapi namanya rumah itu kan perlu fondasi, Pak. Ya, Islam saja harus ada fondasinya, yaitu fondasinya iman. Makanya orang yang kurang imannya, Pak, sholat itu gacor ya. Apabila menguntungin dia sholat, apabila tidak menguntungin tidak sholat. Maka perlu fondasi. Rumah tangga pun begitu, Pak. Rumah tangga pun begitu. Rumah tangga pun harus didasari, ya kan, membangunnya fondasinya adalah takwa. Dan pintu masuknya
itu adalah akad. Itu maksudnya adalah akad. Jangan salah. Maka kalau takwa menurut Ali bin Abi Thalib, al-khawfu bil jalil, ya kan, semakin takut kepada Allah yang Maha Jalil. Ingat nih Pak, dalam rumah tangga kita, dalam berumah tangga nih Pak, jangan pernah tiap kita melakukan aktivitas agar pasangan kita cinta pada kita itu salah. Konsep Islam nggak begitu. Setiap aktivitas yang kita lakukan untuk pasangan kita dan untuk anak kita agar anak dan istri kita semakin cinta kepada Allah, bukan kepada kita. Begitupun istri, dia melakukan aktivitas apapun bukan untuk menyenangkan suaminya, tapi agar suaminya semakin cinta kepada Allah. Nah, yang bikin sakit hati kita juga begitu, Pak. Kita beraktivitas itu, ya kan, dalam rangka agar pasangan kita semakin cinta kepada kita. Itu salah. Harusnya, ya kan, saat kita berumah tangga, kita beraktivitas melakukan hal apapun, ya kan, entah itu mencari nafkah, memberikan pembinaan kepada anak dan istri, agar anak dan istri kita semakin cinta kepada Allah. Ya, agar semakin cinta pada Allah. Agar lebih sakit hati. Karena banyak sakit hati nih. Karena kebiasaan kita adalah kita melakukan aktivitas apapun yang dalam rumah tangga apa segala macam agar pasangan kita semakin cinta kepada kita. Padahal itu salah. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar pasangan kita semakin dia cinta kepada Allah. Bagaimana tiap aktivitas agar anak kita semakin cinta kepada Allah. Bukan cinta kepada kedua orang tuanya. Nah, baru kalau setelah, ya kan, anak itu cinta kepada Allah, pasti Pak, ya kan, ada satu bentuk perintah apa kipas Pak? Kipas. Agar tiap aktivitas kita, ya kan, agar menyebabkan semua orang yang ada di rumah itu semakin cinta kepada Allah. Jadi jangan salah Pak. Dari rumah tangga itu harus dibangunnya begitu. Kita melakukan aktivitas apapun, ya kan, kalau tidak seperti itu, ya kan, tidak dalam rangka itu kepada Allah, tidak dalam rangka semakin cinta kepada Allah, maka yang terjadi adalah kiamat, kehancuran bagi rumah tangganya. Kehancuran bagi rumah tangganya. Yang ketiga, walahum adanun la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai pendengaran tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itulah binatang seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Jadi ayat ini berdeskripsikan terkait tentang kita manusia bukan itu, yang tiga komponen itu digunakan tidak. Ya. Jadi apakah benar kita manusia atau manusia imitasi atau manusia jadi-jadian? Jangan-jangan manusia jadi-jadian. Karena casing saja ini Pak. Ya ini kan casing nih Pak. Apabila saya dipakaikan pakaian kiai, ya kan saya di sana kiai. Ya, dipakaikan pakaian polisi, saya di sana polisi. Dikasih seragam satpam, orang lain menyangka saya satpam. Nah, saya satpam bukan, kiai bukan, ya kan polisi bukan. Ditentukan dari mana? Hah? Ya KTA-nya terdaftar tidak, benar. Termasuk kita Pak, jangan-jangan nih, ya kan, kita nih fisiknya saja loh manusia, fisiknya dikira manusia loh. Ternyata bukan, karena casing Pak, ini tuh casing, benar? Casing, tahu casing, cangkang yang bisa menipu, makanya benar, ya kan? Dulu berkali-kali Nabi itu memberikan gambaran tatkala sahabat kumpul dengan Nabi itu. Nabi bertanya pada para sahabat, lihat orang yang lewat tadi. Ternyata orang yang lewat tadi, dia kan necis, pakaiannya rapi, dia kan ganteng dan pengadilnya bagus Pak. Oh dia orang yang apabila berbicara didengar, apabila melamar kepada seorang diterima. Ya kan, dia orangnya baik. Lalu setelah itu pergi. Yang kedua adalah dia lewat. Yang terlihat kusam, ya kan. Lalu bagaimana dengan orang yang kedua? Ya, kata para sahabat gimana? Ya kalau ngomong tidak didengarkan. Kalau melamar pasti
Ternyata yang dimulai dari kedua orang tersebut yang dituduh adalah orang yang kedua. Orang yang dianggap apabila melamar ditolak, yang apabila ya kan, berbicara tidak didengarkan. Kenapa? Ternyata manusia bukan dari casing ini, Pak. Ya, tapi dari hatinya nanti kepada perilakunya, kepada perilaku. Maka ulaikan kalanam bagi adol. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Jadi manusia apabila tidak mampu memfungsikan pendengarannya, penglihatannya, hatinya untuk bertakar bila Allah, mendekatkan dirinya pada Allah, semakin dia cinta kepada Allah, semakin haus kepada Allah, semakin roja kepada Allah, maka manusia itu disebut hewan ternak. Baru atau bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang yang lalai. Lalai apa? Lalai menggunakan 3 fungsi tadi. Pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya. Karena nanti manusia bukan itu kan diukur dari itu, Pak. Ya, makanya orang dulu bilang kalau mau lihat tidak, ya kan? Kalau di pasar itu semuanya terlihat seperti hewan. Terlihat seperti hewan. Oh iya benar. Karena menjauhkan manusia dari ayat-ayat Allah sama dengan proses membinasakan manusia. Iya, ingat ya. Ya akan menjauhkan manusia dari ayat-ayat Allah sama dengan proses membinasakan manusia. Maka jangan jauhkan ya akan diri kita dengan ayat-ayat Allah. Kita itu pendengaran kita, hati kita, ya kan, ataupun penglihatan kita. Apabila kita dijauhkan dari itu semua, sama kita memproses diri kita menjadi hewan. Menjauhkan manusia dari Al-Quran sama dengan proses membinasakan manusia. Sekarang kita bicara terkait tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi jangan sampai lupa ya. Karena sama seperti laptop ini ya, diciptakan tentu ada fungsi dan ada tujuan. Begitupun Allah menciptakan manusia ada tujuan. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ya kan? Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah. Tahu khalifah? Oh iya. Untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Nanti sebenarnya kalau kita belajar Marifatul Insan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia jadi khalifah, nanti dalam rumah tangga itu dia jadi khilafah. Jangan gitu proses rumah tangganya. Karena tujuan Allah menciptakan manusia yang pertama adalah untuk jadi khalifah, jadi pemimpin di muka bumi. Yang namanya pemimpin karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin. Dan tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpin. Ingat. Makanya ada ya kan yang satu hari 24 jam, yang dalam 24 jam itu manusia bisa mengatur satu negara. Yang dalam 24 jam. Ada lagi manusia yang satu hari yang 24 jam itu bisa ngatur satu kabupaten. Ada lagi yang satu hari manusia bisa ngatur satu desa. Ada juga manusia yang satu hari ngatur dirinya sendiri saja tidak bisa. Apa sih Pak yang membedakan? Yang membedakan adalah aktivitas yang dilakukan. Ya satu hari kan 24 jam, ada orang yang bisa mengatur negara, ada orang yang bisa mengatur satu wilayah, ada yang mengatur dirinya sendiri saja tidak bisa. Makanya jangan lupa bahwa kita ya kan adalah mandataris Allah di muka bumi. Mandataris Allah di muka bumi. Makanya ya kan Allah menginginkan manusia jadi khalifah di muka bumi. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk
ibadah. Beribadah kepada Allah. Jadi Allah tidak menciptakan jin yang kita tidak ngurusin. Kita ngurusin manusia, ya kan? Yaitu dalam rangka ibadah. Apa arti ibadah? Menyembah. Menyembah. Mengabdi. Abdi menyembah. Ya. Mengabdi. Kalau mengabdi, namanya abdi. Orang yang kerja di Alfamart, karena abdi jam 2. Ya kan, hari Senin harus seragamnya begini, betul nggak? Jam sekian harus masuk, jam sekian pulang, betul nggak? Kita pun orang yang abdi begitu, maka diatur. Cara berpakaian kita diatur gitu. Bagaimana cara berpakaiannya? Menutupi aurat. Untuk aurat, untuk aurat itu jangan salah, ya kan, untuk aurat. Ya memang dia nanti kalau sebaik-baik pakaian adalah takwa, karena kalau itu digandeng dengan iman, karena al-imanu uryanun, iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Orang yang beriman, ya kan, tanpa bertakwa dia sama seperti orang gila yang berjalan tanpa busana. Yang berjalan tanpa busana. Jadi jangan lupa bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Pertama, jadi khalifah, jadi pemimpin. Yang kedua, untuk ibadah. Kenapa kita bicara terkait tentang tujuan? Karena dari mukadimah kita, ya kan, Allah menciptakan manusia itu bukan untuk main. Dan manusia itu akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang diminta pertanggungjawaban? Pertama, terkait tentang pemimpinannya. Yang kedua, terkait tentang ibadahnya. Dan yang ketiga, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadi pemakmur bumi. Tahu pemakmur bumi? Nah, aneh itu apa? Takmir mesin. Apa tugasnya? Ya, murid-murid ini menghidupkan masjid. Begitupun menjadi pemakmur bumi, ya, maka manusia itu punya tugas, Pak, untuk menghidupkan bumi. Makanya banyak bicara terkait tentang mukadimah itu, ya kan? Biasanya dengan adanya Nabi, akhirnya bumi yang jahil menjadi tercerahkan, mendapat hidayah, keluar dari tindak tanduk jahiliyah. Karena hakikatnya sama, Pak. Jadi kalau bicara terkait tentang peradaban begini, Pak, misal bagaimana bumi yang makmur itu? Bumi yang makmur adalah bumi yang di dalamnya tegaknya aturan Allah dan Rasulnya, ya, yang diutamakan aturan Allah dan Rasulnya, yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Nah, baru itu namanya makmur. Nah, kalau bicara terkait tentang hari ini, Pak, ada pembangunan, ya kan? Burj Khalifa itu, ya, Burj Khalifa itu berapa meter itu ya tingginya? Ada 1 kilometer. Bangunannya itu, Pak, Burj Khalifa itu hampir segitu. Ya, padahal lihat saja kalau dulu, ya kan, kalau kita belajar terkait tentang kondisi jahiliyah, dulu ada namanya Kolosium. Dan hampir hari ini banyak bangunan-bangunan itu, ya kan, mirip dengan Kolosium. Masalahnya pada dalam Islam itu bukan pembangunannya harus seperti apa. Karena dalam Islam itu diatur yang pertama adalah hubungan seorang hamba atau manusia dengan sang Khalik. Yang kedua, manusia dengan manusia. Nah, baru bicara terkait tentang bangunannya, Pak. Walaupun hari ini bangunan setinggi apa, semegah apa, ya kan, tapi kalau isinya hanya orang berzina, orang yang bermaksiat, ya kan, yang melanggar kepada aturan Allah, maka Islam tidak menyebut itu adalah peradaban. Karena Islam itu membangun pertama manusia, ya kan, dibangun hubungan baiknya dengan Allah. Yang kedua, manusia dengan manusia. Makanya kerajaan Persia itu menolak terkait tentang tatkala menerima surat dari Nabi itu,
Karena nama Muhammad itu di depan, nama rajanya itu di belakang. Hari ini kan masih ada juga seperti itu. Apabila IR kurang, ya DR kurang, namanya saja disebut tanpa gelar yang salah. Bukan saya ini, saya kan IR Berhasil ya. Iya kan? Biasanya dalam undangan mengatakan itu. Itu persis versinya. Versinya begitu Pak. Apabila jabatan gelarnya salah, ya kan? Yang penolakan Persia itu karena apa? Karena nama Nabi itu di depan daripada nama Raja Persia. Dan dalam Persia itu, ya kan? Itu tidak bisa diterima. Makanya suratnya langsung disobek. Makanya Nabi mendoakan, ya kan? Semoga Allah merobek-robek ke kerajaan ini. Sehingga Persia itu dirobek-robek ke kerajaan ini. Terus yang selanjutnya menjalankan amanah. Dalam surat Ahzab, ya kan, ayat 62, sesungguhnya Allah telah memberikan amanah pertama kepada langit, kepada bumi, lalu kepada gunung-gunung. Lantas semuanya enggan menerima amanah. Lalu amanah itu diterimalah oleh manusia. Maka manusia itu disebut, ya kan, termasuk zoliman, jahulah, zolim dan bodoh. Kenapa disebut zolim, ya kan? Dan kenapa disebut bodoh? Zolim itu kata dasarnya adalah duluman, gelap. Karena biasanya manusia tatkala sudah menerima amanah tidak menjalankan dengan baik. Yang kedua bodoh, ya kan? Karena manusia hari ini, ya kan, menjadi khalifah itu sebenarnya tidak bisa diminta. Memang Allah tunjuk kita selaku khalifah. Ya, yang penting, ya kan, sesuai dengan aturan yang datang dari Allah. Yang penting sesuai dengan aturan yang datang dari Allah. Apabila tidak sesuai dengan aturan yang datang dari Allah, ya, maka kita tidak berhak menjadi khalifah. Kenapa? Karena sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 124, wa idzin ta'ala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamahu. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat itu beberapa perintah, jadi banyak perintah, dari menghancurkan berhala, ya kan, sampai meninggalkan Nabi Ismail dan istrinya, sampai menyembelih, ya, sampai berkhitan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan semua, ya kan, sudah menjalankan semua perintah yang datang dari Allah secara sempurna. Karena wa idzin ta'ala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamahu. Lalu olah ini jadi kalinas imaman. Lalu tatkala Nabi Ibrahim sudah menjalankan semua perintah, ya kan, fit and proper testnya sudah pas, maka Allah angkat Nabi Ibrahim jadi pemimpin bagi manusia. Dan ada kebiasaan nih Pak, manusia, ya kan. Maka Nabi Ibrahim berdoa, olah wa min dzurriyyati, ya Allah, dari keturunanku juga diangkat jadi pemimpin. Maka Allah berfirman, olah layanalu ahli dzalimin. Oke. Tapi tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Maka ma'rifatul insan ini, ya, tidak boleh dipisahkan Pak dengan ma'rifatul ilmu. Ya, dengan ma'rifatul ilmu, dengan mengenal ilmu. Kenapa? Karena dalam ilmu pun sama. Ya kan? Ilmu itu minta 3 hal. Yang diminta pertama itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan manusia pun begitu. Ternyata dikasih komponen ini, Pak. Dikasih komponen ini. Dan jangan salah, apabila manusia telah ibadah, yang kedua, kalau bicara terkait tentang dosa besar, yang pertama, dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Yang kedua, dosa besar. Berbuat buruk kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Birwalidain penting. Berbuat baik kepada orang tua. Karena anak itu, ya kan, salah satunya Allah soroti, ya kan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Pertama bisa anak itu jadi fitnah. Ada lagi yang alladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwa. Aduan itu artinya adalah musuh.
dan anak jadi musuh. Ya. Makanya penting sekali ya, apabila seorang anak ingin jadi kebanggaan bagi orang tuanya, misal kita ingin melahirkan terkait tentang generasi-generasi terbaik, pertanyaannya adalah kita sudahkah jadi kebanggaan bagi orang tua kita, atau ya kan kita dilahirkan ini hanya bikin nangis orang tua, bikin malu orang tua, bikin nangis dan bikin malu, bikin nangis dan bikin malu. Orang tua itu bertanggung jawab besar Pak terhadap anak. Makanya nih Pak, yang paling penting ya kan, menciptakan satu bentuk generasi terbaik itu agar keturunan kita menjadi keturunan terbaik. Ya kan, rumah tangga yang baik di jalan itu pertama komunikatif. Komunikatif. Mudah dihubungi, mudah menghubungi dan dihubungi. Mudah dihubungi dan komunikatif, ya kan? Dia harus komunikasi dengan siapa? Pertama Allah. Makanya bangun tidur itu komunikasi pertama. Doa bangun tidur. Apa? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Apa artinya? Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah memberikan saya kehidupan. Ba'da, setelah amatana mati. Ya, itu mati Pak. Ya saudaranya mati, memang tidak semangat. Tapi ya ahyana ba'da ma amatana. Ya. Nah pertama nih Pak, penting Pak, ya membangun terkait tentang komunikasi, bukan kepada pasangan teman-teman, kepada Allah. Baca Quran itu termasuk komunikasi dengan Allah, sholat termasuk komunikasi kepada Allah, berdoa termasuk komunikasi kepada Allah. Yang kedua baru komunikasi kepada pasangan, komunikasi kepada ya kan orang tua, lalu komunikasi dengan anak, ya rentet waris itu Pak. Setelah kepada Allah, ya itu harus komunikasi Pak. Yang kedua komunikasi kepada orang tua, komunikasi dengan pasangan, lalu komunikasi dengan anak. Makanya nanti ada ayat yang disusulkan itu Pak. Orang tuanya yang di surga, ya kan anaknya dinaikkan ke surga. Ataupun anaknya yang di surga duluan, ya kan orang tuanya yang disusulkan. Karena komunikatif itu. Pertama komunikatif. Yang kedua apresiatif Pak. Mudah mengapresiasi. Pertama apresiasi kepada Allah, betul syukur. Ya. Kedua bersyukur dengan adanya orang tua. Karena jangan salah Pak, ya kan orang tua itu bisa jadi Pak mengubur mimpi-mimpinya, ya demi membesarkan kita, demi membesarkan anak kita. Terus yang selanjutnya, karena apresiatif terhadap pasangan. Mau sekali-kali apabila pasangan menyediakan sesuatu, ya sama saja istri atau apa segala macam, ya kan masakan atau segala macam, ya Allah gantilah, ya kan masakan ini jadi hidangan surga. Seringlah berdoa seperti itu, mengapresiasi atas apa yang dikerjakan oleh pasangan kita, oleh anak kita. Begitupun anak mengapresiasi atas jeripaya yang dilakukan oleh orang tuanya. Sering syukur, ya. Ya dalam surat Ad-Duha itu kan apabila ya kan kita mendapat nikmat, maka sebutlah, sering disebut. Benar kan? Sering disebut. Nah kita pun harus sering menyebut terkait tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh pasangan kita, oleh orang tua kita, dan oleh anak kita. Apabila kita selaku anak, dia sering mengapresiasi terkait tentang apa saja yang sudah dikerjakan orang tua. Karena itu adalah sebagai penyemangat agar tidak menjadi lelah. Ya. Terus lagi, yang ketiga selektif Pak, atau selektif. Pandai memilih. Pandai memilih. Selektif. Selektif bisa meneliti. Ya, sangat selektif. Pertama, selektif, ya kan, dalam mencari dalil. Oh iya, kita harus selektif tuh Pak. Ibadah itu harus selektif. Ya, jangan asal terima. Sebagaimana informasi apabila kita dapat isu tentang pasangan kita begini begitu, jangan langsung terima. Karena
Kita selaku suami itu harus selektif ngomong apa kepada istri. Istri pun harus selektif memilih kata yang baik ketika berbicara kepada pasangannya. Anak pun harus selektif mencari kata. Oh, bahkan dalam surat Al-Isra itu, Pak, ya kan mengatakan apa? Kalau Arabnya tuh ya, bahasa kayak dari terjemahan. Apa ya? Kecek. Ya, iya benar, Pak. Memang nggak boleh tuh. Anak tuh, ya kan bilang tuh ya gampang. Tuh disuruh orang tuanya lalu dia menggerutu keluar bahasa apa segala macam tuh nggak boleh. Tidak boleh. Kalau dalam Quran tuh bicaranya Pak. Ya. Terus lagi berbicara dengan orang tua tuh cari kata-kata yang qaulan karimah. Tahu qaulan karimah? Ucapan yang mulia. Iya, Pak. Jadi dakwah kan ada kalau anak kan waqulu qaulan sadida. Ucapkan perkataan yang benar. Apabila orang tua kepada anak ucapkan yang benar. Benarnya bagaimana? Tapi kepada orang tua itu berbeda, Pak. Ucapkan qaulan karimah. Nih, lihat saja qaulan karimah. Kata-kata yang mulia. Saat kita menegur orang tua kita tanpa pernah menjatuhkan, karena qaulan karimah dengan kata-kata yang mulia. Tapi kalau misal orang tua kepada anak itu dalam surat 4 ayat 9 kan waqulu qaulan sadida. Ya kan, kata-kata yang membekas, benar tapi membekas orang. Tapi kalau anak, ya kan, dalam surat Al-Isra itu bicaranya ucapkan perkataan qaulan karimah, perkataan yang mulia. Walaupun orang tua kita salah, misal ada satu kelakuan, ya kan, ada satu perbuatan, ya kan, yang dianggap salah, menegurnya itu tetap menggunakan qaulan karimah, kata-kata yang tidak menjatuhkan. Itu dialog, makanya harus selektif, Pak. Selektif milih bahasa. Para pendai kan harus tuh, Pak, milih mana qaulan ma'rufah, mana qaulan baligho, ya kan, mana qaulan layyinan, terus mana qaulan sadida, mana qaulan sakila. Kan kata-kata kan ada bobot-bobotnya, punya bobot yang berbeda. Nah, kepada mad'u itu, kepada calon yang kita dakwah itu, kita harus bisa menempatkan itu. Oh, kepada orang yang lebih tua berarti harus qaulan karimah. Kepada orang tua qaulan karimah. Kata-kata yang tidak menjatuhkan, yang tetap mengangkat kemuliaan orang tua. Maka jangan lupa, ya kan, kita selaku manusia punya tugas nih, Pak. Ya kan? Karena Allah berikan tujuan kita di muka bumi ini bukan untuk main, tapi untuk jadi khalifah di muka bumi, ya kan? Untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi pemakmur bumi dan untuk menjalankan amanah yang datang dari Allah. Apa amanahnya? Amanahnya menjadi khalifah, beribadah dan memakmurkan bumi. Ya, mudah-mudahan kita adalah manusia yang berilmu. Makanya pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas terkait tentang ma'rifatul iman. Kita akan membahas terkait tentang Quran. Karena manusia itu dulu gelap. Karena nama lain daripada Quran adalah nur, cahaya. Agar manusia setelah jadi manusia bukan jadi hewan, ya, Pak. Ya, setelah jadi manusia nih, kok memfungsikan pendengaran, penglihatan dan hati untuk memahami ayat Allah, baru kita manusia. Kalau tidak, cari gelar lain. Cari gelar lain apa saja, bukan manusia. Ya kan, karena bicara kita manusia bukan menurut kita, Pak, tapi menurut Sang Pencipta kita. Kita cocokkan kita manusia bukan itu menurut apa yang tercantum dalam Quran dan Sunnah. Ya kan, apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau dalam Ma'rifatul Ilmu itu kita membahas siapa sih ulama? Ulama adalah innama yakhshallahi min ibadihi ulama. Siapapun yang takut kepada Allah dia ulama. Apa perlu pintar? Enggak. Perlunya benar, Pak. Apa harus banyak ayat yang dihafal? Tidak. Banyak hadis yang dihafal? Tidak. Yang pasti, ya kan, dia yakhsha ilallah, takut kepada Allah. Ya, terus kalau dalam sabda Nabi, al ulama warasatil anbiya, dan ulama itu penerus para
para nabi. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang memang menggunakan Quran. Akhirnya benar-benar manusia, bukan makhluk jadi-jadian atau siluman siluman ya kan, yang casingnya manusia tapi kelakuannya bukan manusia ya kan. Makanya ada buaya darat, ada lintah darat ya kan, ada bajingan Luncat, ya. yang racun, Terus ada yang racun, kucing, garong, garong, apa? Hah? Ya itu kan gelar-gelar hewan, benar? Gelar-gelar hewan, ya kan, yang disematkan, ya kan, oleh manusia yang lainnya. Tatkala manusia itu keluar daripada aturan agama. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang manusia sebenarnya atau seutuhnya, manusia yang dipandu oleh Al-Quran. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. itu Benar. betul menjalankan menegakkan Ada yang tanya? Allah. Jadi lihat ya. Yang Cukup. cukup Pak, cocok taruh ini kan pada 213. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan satu bentuk keistimewahan untuk bisa mengkaji materi ini sampai dengan selesai. Ada 11 jam. Ya kan, dan ini adalah materi yang kedua dari materi tilawah yang mudah-mudahan bisa dijadikan panduan untuk antum semua. Tapi yang perlu diingat adalah nanti ditekankan terkait tentang ya kan proses penciptaan manusia itu, yang ditekankan adalah terkait tentang proses Nabi Isa alaihissalam yang dimisahkan dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Itu adalah untuk membantah terkait tentang ada Tuhan yang manusia yang Tuhankan, bahkan sampai tujuan ya kan. Nanti bisa ditambahkan terkait tentang tujuan Allah menciptakan manusia ya kan. Silakan bisa ditambahkan ya kan, hal-hal yang perlu ditambahkan, dan barangkali nanti misal para pendaki mau menambahkan terkait tentang hadis, silakan ditambahkan ya. Tapi ini adalah satu bentuk mundur sebagai jalan untuk memahamkan bahwa manusia itu tujuannya diciptakan untuk ibadah, untuk menjadi khalifah, untuk memakmurkan bumi, dan untuk menjalankan sebuah amanah. Ya, untuk menjalankan sebuah amanah. Dinyatakan manusia tidak itu apabila tidak bisa memfungsikan bekal yang datang dari Allah berupa pendengaran, penglihatan, dan hati, maka ulah dikatakan mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ya, mudah-mudahan setelah kita sadar kalau kita binatang ternak, yuk kaji Qurannya. Barangkali mushafnya ada di rumah, mulai dibuka, jangan dibaca kecuali ya, mulai dibaca ya, mulai dibaca. Karena rumah tangga ya kan, atau satu rumah yang tidak dibacakan Quran di dalamnya, maka rumah itu menjadi sempit dan rumah itu berhantu. Makanya jangan salah, nanti bukan rumah tangga, namanya rumah hantu. Dia serem-serem. Memang begitu. Jadi kalau dalam hadis itu ya kan, sebaik-baik rumah adalah rumah yang lapang. Ya kan, rumah yang lapang ternyata harus bangunannya lebar, tidak. Ternyata rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, rumah itu dijauhi setan, dan Allah lapangkan rumahnya. Allah lapangkan. Jadi besar tidak, lapang tidak rumah kita tuh, hati kita terisi Quran tidak. Apabila hati kita terisi Quran, maka rumah kita akan lapang. Apabila tidak terisi oleh Quran, maka akan sempit. Ingat Pak, masalah apapun yang menghinggapi diri kita, apabila hati kita lapang diisi dengan Quran, maka akan sangat mudah menghadapinya. Contoh, saya berikan contoh. Apabila kita takut sama kecoa, lantas kita berada di dalam kamar mandi yang ukuran 1x1, apa yang terjadi? Lompat. Tapi apabila kita takut Pak, sama kecoa, ya, tapi kita ada di lapangan yang luas, apa yang kita lakukan? Tenang, santai. Hah? Tenang. Biasa saja, benar? Kenapa? Aduh, percaya aduh bisa Itu Pak, ke lapangan. Jadi masalah besar, kecil, apa segala macam, lapang tidak dada kita. Apabila tidak lapang, berenang. Kecoa sekecil itu yang akan kita menyempitkan diri di kamar mandi, paham? Ya, coba kita besarkan. Tiap kali kita ada masalah, besarkan
bisa dengan santai, bisa dengan santai. Kurang lebihnya semua apabila ada kesalahan dari apa yang saya ucapkan dalam juga saya selaku manusia pakai dan salahnya. Dan apabila saudara telah mengakui Allah, karena saudara saudara dari Allah, dan mudah-mudahan minggu depan, pekan depan kita akan membahas terkait tentang fikih ibadah, terkait tentang dari buku. Nanti silakan di minggu depan ini bisa dibuka langsung, nah kan dari mulai pertama pembukaan saja itu bisa langsung dikirim terkait tentang kuis pertanyaan masalah bab seputar ibadah, ya bab seputar ibadah nanti bisa diisi di grup chat PA, bisa di grup chat PA silakan nanti dikirim terkait tentang pertanyaan-pertanyaan yang perlu dibahas, dan mudah-mudahan Allah berikan satu bentuk kemampuan untuk membahas secara benar dan secara baik, sehingga tiap jawaban yang memang dihasilkan itu berdasarkan dari panduan dari Allah dan Rasulnya. Oh iya, jangan lupa para ikhwan dan akhwat yang hadir di meeting, ya kan, biasa karena bagaimanapun bicara terkait tentang kejihadan itu bukan sekedar masalah antus untuk menghadiri majelisnya, tapi juga masih ditunggu terkait tentang donasinya, investasi akhirat. Karena masalah malia ini adalah masalah yang sangat pelik. Karena memang hari ini kita dibutuhkan sebentuk kejihadan dalam rangka urusan di amal dan urusan di antus. Mungkin kita masih bisa menyisihkan terkait tentang harta terbaik kita, karena bicara terkait tentang harta, ya kan, ada harta itu yang memang habis. Itu harta yang habis itu adalah harta yang kita makan maka habis. Yang kedua ada harta yang akan menemani kita sehingga di yaumil akhir nanti, yaitu harta yang kita infakkan di jalan Allah. Bahkan harta yang diinfakkan di jalan Allah itu, ya kan, yang pertama, ya kan, niat setiap kali kita berinfak adalah bukan dalam rangka ingin mendapatkan yang lebih baik atau lebih apa di dunia ini, tapi saat kita berinfak ikhlaskanlah. Tapi setelah berinfak silakanlah berdoa, ya kan. Misal kita punya hajat ataupun punya keinginan apapun terkait tentang kebutuhan kita, karena manusia punya kebutuhan, tentu harus ada wasilah yang dijalankan oleh manusia. Melakukan satu amal soleh dulu, karena dia akan dulu hanya pada mula kami menyembah, baru dia akan sekali, dan hanya pada mula kami mohon pertolongan. Bukan tiap kali kita mau berinfak tuh saya mau berinfak apabila begini dan begitu. Harusnya berinfak dulu, setelah berinfak baru kita berdoa, ya Allah hamba minta ini dan hamba minta itu. Ya, silakan bisa nanti di tiap ini kan ada nomor rekeningnya, silakan tinggal transfer ke faktor terbaiknya, ya kan. Ditunggu terkait tentang kontribusinya, karena kita sama-sama membangun, ya kan, butuh daripada terkait tentang rezeki yang berlebihan yang Allah amanahkan kepada kita untuk dijadikan sebuah amal soleh. Akhirnya, dan mari kita tutup majelis ini dengan doa untuk majelis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.